Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Syarnisa dengan NPM 23150611022. Saya dari kelas PSTIB kelompok JKD. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan antara switch dan router. Jadi, yang pertama di sini kita akan membuat terlebih dahulu sebuah topologi. Di sini kita membutuhkan dua PC, satu switch, dan satu router. Di sini routernya kita pakai yang 4321, kemudian switchnya yang 2960, kemudian dua PC. Kemudian di sini kita akan menghubungkan menggunakan kabel stray. Ini 06, kemudian hmm, Mas Ethernet 05, kesininya Giga 001, kemudian di sini yang Giga 000. Oke. Di sini semuanya menggunakan kabel stray karena ini dihubungkannya itu ke beda-beda perangkat. Jadi yang di sini untuk jaringan, ini juga untuk jaringan tapi tipenya berbeda. Ini yang untuk end device-nya. Nah, kemudian di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu setiap PC-nya. Oh ya, di sini diubah dulu namanya. Di sini kita akan konfigurasi PCA dulu. Kita ke desktop, kemudian IP konfigurasi. Kita masukin IP versi 4-nya dulu. Kemudian subnet masknya, kemudian default gateway-nya. Kemudian untuk IP versi 6-nya juga kita konfigurasi. Slash-nya 64. Default gateway-nya. Oke, sudah. Kemudian untuk PCB, lakukan hal yang sama. IP versi 4-nya. Kemudian subnet mask, lalu default gateway. Kemudian IP versi 6, 64, default gateway-nya juga. Sudah, kayak sudah. Kemudian di sini akan coba kita lakukan ping dari PCA ke PCB. Kita buka command prompt, lalu kita ketikkan ping, kemudian memasukkan IP dari PCB. Oke, dapat dilihat bahwa ping dari PCA ke PCB itu semuanya request timeout, yang mana 4 paket dikirim tetapi tidak ada satupun paket yang diterima. Hal ini terjadi karena routernya itu belum dikonfigurasi. Jadi, paket dari PCA ini tidak bisa diterima oleh PCB, yang mana subnet PCA dan PCB ini berbeda. Nah, jadi adanya router di sini untuk menghubungkan dua jaringan tersebut, tetapi karena belum dikonfigurasi, maka pin-nya ini belum berhasil. Jadi di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu untuk routernya. Kita buka command line, kemudian di sini, di sini posisinya ada di user mode, kemudian kita masuk ke privilege mode dengan mengetikkan enable. Kemudian sudah masuk di privilege mode. Kita ketikkan config terminal untuk masuk ke eh, global configuration. Sudah masuk ke bagian global configuration. Kemudian kita akan mengubah nama router ini menjadi R1 dengan mengetikkan hostname R1. Oke, sudah berhasil diubah.
Kemudian di sini kita akan memasukkan no IP domain lookup agar saat adanya pencarian yang salah ketik atau typo, di situ DNS-nya tidak berusaha untuk mencari lebih lanjut, tapi langsung berhenti dan memberikan pesan kesalahan. Jadi dia jeda waktunya tidak terlalu lama. Kemudian di sini kita akan memberikan password untuk masuk ke bagian CLI-nya ini. Maaf, ke bagian privilege dengan mengetikkan enable secret class. Jadi passwordnya ini adalah class yang mana dienkripsi dengan enable secret. Kemudian di sini kita akan konfigurasi di bagian line console-nya. Kita ketikkan line console 0. Kemudian kita akan berikan password. Nama passwordnya itu adalah Cisco. Kemudian kita aktifkan password tersebut dengan mengetikkan login. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi untuk virtual terminalnya. Kita ketikkan line VTY 04. Di sini 04 itu adalah banyaknya jalur virtual yang dimiliki router. Jadi di sini ada dari 0 sampai 4 yang berarti ada 5 jalur. Di sini kita berikan password juga sama passwordnya Cisco. Kemudian kita aktifkan dengan login. Sudah, kemudian kita eh, keluar dari konfigurasi line ini, kita ketikkan exit. Oke, lalu kita akan mengenkripsi semua password yang telah dimasukkan dengan mengetikkan service password encryption. Oke, sudah. Kemudian di sini kita akan memberikan message dengan banner MOTD, authorized user only. Ini akan diterapkan saat mencoba mengakses router ini. Jadi dia akan memunculkan pesan authorized user only. Kemudian di sini kita akan konfigurasi semua interface yang ada di router ini. Yang pertama itu dari interface Gigabit Ethernet 000. Kita akan masukkan IP address-nya dan subnet mask-nya. Kemudian kita masukkan juga IP versi 6-nya. Kemudian kita akan memasukkan ini itu gunanya untuk memberikan alamat link lokal secara manual ke interface routernya. Sudah, lalu kita hidupkan eh, interface-nya dengan mengetikkan no shutdown. Oke, kemudian keluar dari interface ini, lalu kita konfigurasi untuk yang interface Gigabit Ethernet 001. Kita masukkan kembali untuk IP address-nya serta subnet masknya. Kemudian kita masukkan yang IP versi 6-nya. Lalu kita masukkan juga yang untuk memberikan alamat link lokal ini. Kemudian kita hidupkan lagi dengan mengetikkan no shutdown. Lalu kita keluar dari konfigurasi interface-nya. Kemudian di sini kita masuk lagi untuk memberikan deskripsi singkat di tiap-tiap interface-nya. Kita masuk di interface Gigabyte Ethernet 001. Di sini kita kasih deskripsinya itu bahwa interface ini terhubung ke Fast Ethernet 05 yang ada di switch 1. Kemudian kita exit. Lalu kita konfigurasi yang interface Gigabit Ethernet 000. Di sini deskripsinya itu connect ke PCB. Oke, kemudian kita exit. Lalu di sini kita masuk
mengaktifkan perintah IP versi 6 unicast routing. Di sini itu digunakan untuk mengaktifkan fungsi routing IP versi 6 di router itu. Jadi eh, dengan perintah ini, routernya itu bisa meneruskan paket IP eh, versi 6 di jaringan atau subnet yang berbeda. Kemudian kita exit keluar dari global configuration. Oke, sudah ada di privilege mode. Kemudian kita akan simpan semua konfigurasi yang telah dilakukan dengan mengetikkan perintah copy running config startup config. Enter sudah berhasil. Kemudian di sini kita akan set clock. Di sini kita ubah di jam 23.59 tanggal 4 November. Oke, sudah. Selanjutnya setelah kita berhasil konfigurasi routernya, di sini kita akan coba ping lagi dari PC A ke PCB. Kita buka command prompt dari PC A, kemudian kita coba untuk ping lagi. Kita ulangi sekali lagi. Oke, ping yang kedua ini setelah kita konfigurasi routernya, pingnya itu berhasil. Jadi PCA ini sudah berhasil meneruskan paketnya ke PCB melalui routernya. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi switch. Kita buka CLI yang ada di switch. Kemudian kita sudah berada di user mode. Kita masuk ke bagian eh, privilege dengan mengetikkan enable. Lalu kita pindah ke global konfigurasi dengan mengetikkan config terminal. Sudah berhasil masuk. Kemudian kita ubah namanya dengan namanya itu S1. Jadi kita ketikkan hostname S1. Lalu kita hidupkan juga perintah no IP domain lookup agar tidak ada pencarian yang membuat jeda waktu terlalu lama apabila ada typo. Kemudian di sini kita akan konfigurasi di bagian interface-nya yang VLAN 1. Di sini kita kasih IP address-nya dan subnet mask-nya. Kemudian kita hidupkan dengan perintah no shutdown. Oke, lalu exit. Kemudian di sini kita akan memberikan default gateway-nya. Itu ada di 192.168.1.1. Oke, setelah itu kita exit. Oke. Kemudian di sini akan kita coba untuk ping dari PCA ke PCB. PCA from PCA ping PCB. Ini tadi sudah berhasil. Kemudian dari switch itu kita coba ping ke PCB. Jadi dia harus melewati router terlebih dahulu. Kita ketikkan ping, lalu kita masukkan IP dari PCB. Oke, sudah sukses, yang berarti sudah berhasil terhubung dari switch ke PCB. Kemudian di sini kita akan mencoba melihat konfigurasi-konfigurasi yang telah dilakukan. Yang pertama dari router. Di sini kita akan mencoba untuk melihat tabel routing IP versi 4 di router ini dengan mengetikkan perintah show IP route. Dapat dilihat bahwa yang connect itu IP-nya 192.168.0.0 yang connect ke gigabit Ethernet 0.0.0 dan juga ini 192.168.1.0 yang connect ke gigabit Ethernet 0.0.1. Kemudian di sini kita akan lihat untuk yang IP versi 6-nya.
Dengan ketik show IP v6 root. Oke, di sini juga sama. Connect-nya ini IP-nya, connect-nya ke gigabit Ethernet 000. Kemudian yang ini IP-nya itu connect-nya ke gigabit Ethernet 001. Lalu di sini kita akan melihat yang untuk di interface gigabit 001. Kita ketikkan show IP interface G001. Ini nggak ada S. Oke. Ini dapat dilihat bahwa gigabit Ethernet 001-nya itu up yang berarti terhubung. Kemudian ini ada internet address-nya. Dan ini untuk broadcast address-nya yang tadi sudah dikonfigurasi. Kemudian di sini kita lihat yang interface IP versi 6-nya. Oke, di sini sama gigabit Ethernet 001-nya terhubung, kemudian IP versi 6-nya sudah enable dengan link lokalnya itu FE80.2.21. Kemudian ini untuk alamat globalnya dengan subnet-nya ini. Kemudian di sini kita lihat eh, semua konfigurasi interface-nya yang ada di router dengan mengetikkan show IP interface brief. Oke, dapat dilihat bahwa di sini gigabit Ethernet itu semuanya dalam keadaan up, yang berarti semuanya berhasil terhubung. Di sini IP-nya yang telah dikonfigurasi tadi. Kemudian kita cek yang untuk IP versi 6-nya. Oke, sama telah terhubung juga untuk yang gigabit Ethernet 000 dan juga 001. Kemudian di sini kita cek yang di bagian switch. Kita ketikkan show IP interface brief juga untuk melihat semua interface yang ada di eh, switch ini. Oke, dapat dilihat bahwa fast Ethernet 05 itu up dan juga 06 itu up. Yang mana 05 ini itu terhubung ke router, sedangkan 06 ini terhubung ke PCA. Kemudian untuk VLAN-nya itu telah up karena kita konfigurasi sebelumnya dan kita hidupkan dengan perintah no shutdown. Oke, jadi dapat dilihat bahwa konfigurasi untuk menghubungkan PCA ke PCB ini telah berhasil, yang mana PCA dan PCB ini memiliki subnet yang berbeda. Jadi di sini kita bantu hubungkan dengan menggunakan router agar PCA dengan PCB ini bisa berkomunikasi. Mungkin itu saja mengenai konfigurasi dua PC yang berbeda subnet menggunakan router. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.